Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah tentang sebuah foto keluarga lama yang tidak pernah dipindahkan, tidak pernah disentuh. Namun jumlah orang di dalamnya terus bertambah. Beberapa pendengar mungkin akan menganggap ini mustahil. Tapi setelah mendengar kisah ini, mungkin Anda akan mulai memeriksa kembali foto keluarga di rumah Anda sendiri. Matikan lampu, gunakan headset Anda, dan jangan terlalu lama melihat ke arah belakang Anda. Karena ini adalah cerita dari mereka. Namaku Arman. Usiaku 32 tahun ketika ibuku meninggal dan aku memutuskan kembali ke rumah masa kecilku di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Rumah itu sudah lama kosong sejak ayahku meninggal 5 tahun sebelumnya. Ibuku tinggal sendirian di sana, menolak ikut denganku ke kota. Ia selalu bilang, "Rumah ini masih ramai, Man." Aku tak pernah mengerti maksudnya. Saat pertama kali masuk ke rumah itu setelah pemakaman, bau lembab langsung menyambut. Debu tebal di meja, kursi kayu tua, dan jam dinding yang berhenti di pukul 2.13. Namun, satu hal yang tidak berubah. Foto keluarga besar yang tergantung di ruang tamu. Foto itu diambil sekitar 20 tahun lalu. Aku masih SMP. Kami semua berdiri di depan rumah. Ayah, ibu, aku, 2 adikku, dan kakek nenek. Aku berdiri lama menatap foto itu. Lalu aku merasa ada yang aneh. Aku menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku membeku. Seharusnya hanya 7 orang. Aku mendekat. Di pojok kiri belakang, ada seorang perempuan berdiri di antara ibuku dan nenekku. Wajahnya pucat, rambutnya panjang terurai. Ia mengenakan kebaya putih. Aku tidak pernah melihatnya seumur hidupku. Ini pasti efek cahaya, gumamku. Malam itu aku mencoba mengabaikannya. Namun sebelum tidur, aku mengambil foto itu dari dinding dan memotretnya dengan ponselku. Aku ingin memastikan. Saat kulihat hasil fotonya di layar, perempuan itu tidak ada. Hanya 7 orang. Tubuhku langsung dingin. Aku menoleh perlahan ke arah foto asli yang kini terletak di meja. Perempuan itu masih ada di sana. Dan ia terlihat sedikit lebih jelas. Seolah-olah ia sedang mencoba keluar dari dalam foto. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap beberapa menit aku bangun dan menyalakan lampu. Foto itu kusandarkan ke dinding kamar, menghadap ke arahku. Pukul 2:13. Jam tanganku berbunyi notifikasi. Aku terdiam. Jam dinding di ruang tamu berhenti di angka itu. Tiba-tiba, terdengar suara pelan. Seperti kain digeser. Aku duduk perlahan dan melihat foto itu. Kini ada 9 orang. Seorang anak kecil berdiri di sampingku versi remaja. Wajahnya tidak jelas, seperti kabur. Tapi tangannya memegang pundakku di foto. Aku langsung berdiri dan mendekat. Wajahku sendiri di foto mulai berubah. Mataku terlihat lebih cekung, senyumku tidak sama seperti dulu. Seolah-olah foto itu bukan lagi potret masa lalu, melainkan potret sesuatu yang sedang diperbaharui. Aku memutuskan memanggil Pak Darto, tetangga lama. Ketika kulihatkan foto itu padanya, ia terdiam lama. "Ini bukan foto yang dulu," katanya pelan. "Dulu cuma 7.
Aku menelan ludah. "Pak, Bapak kenal perempuan ini?" Wajah Pak Darto langsung pucat. "Itu Sari." Nama itu terasa asing. "Ia pembantu nenekmu. Hilang sebelum kamu lahir. Katanya kabur. Tapi ada yang bilang ia tidak pernah keluar dari rumah ini." Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Malam berikutnya, foto itu kembali berubah. 10 orang. Dan kali ini aku mengenali wajah baru itu. Itu ibuku. Tapi bukan ibuku yang kukenal. Wajahnya lebih pucat. Matanya kosong. Ia berdiri di barisan belakang. Padahal dalam foto asli ia berada di depan. Seolah-olah ada 2 versi ibuku di dalam foto. Aku mulai mencari-cari arsip lama di rumah. Di lemari kayu tua, aku menemukan album foto lama. Dan foto keluarga yang sama. Versi aslinya. Hanya 7 orang. Tidak ada Sari, tidak ada anak kecil, tidak ada ibuku versi lain. Aku membandingkan keduanya. Foto di album normal. Foto yang tergantung di rumah terus berubah. Saat kupegang bingkainya, aku sadar sesuatu. Bingkai itu berat. Terlalu berat. Aku membukanya. Di balik foto itu, ada lapisan kayu tambahan. Aku membongkarnya dengan obeng dan menemukan sesuatu yang membuat nafasku berhenti. Sehelai kain putih kusam dan tulang jari manusia. Tanganku gemetar. Tiba-tiba, lampu mati. Gelap total. Dan dari arah ruang tamu, terdengar suara ramai. Suara orang-orang berbisik. Suara tertawa kecil. Suara seseorang memanggil namaku. "Arman, sini." Aku meraba mencari senter. Saat cahaya menyala, foto itu kini menampilkan 11 orang. Dan yang paling depan, aku. Dengan wajah pucat dan mata kosong. Seolah aku sudah menjadi bagian dari mereka. Aku tahu aku harus menghancurkannya. Aku membawa foto itu keluar rumah. Menyiramnya dengan bensin. Namun, saat api menyala, orang-orang di dalam foto bergerak. Senyum mereka melebar. Dan api tidak membakar kertas itu. Yang terbakar justru tanganku. Aku berteriak kesakitan dan menjatuhkannya. Api padam sendiri. Dan kini ada 12 orang. Salah satunya berdiri tepat di belakangku dalam posisi yang sama seperti aku memegang foto tadi. Aku berlari kembali ke rumah Pak Darto. Namun rumahnya kosong. Pintu terbuka. Dan di dinding ruang tamunya tergantung foto keluarga Pak Darto dengan latar belakang rumahku. Dan di barisan belakang, aku berdiri di sana. Cerita ini tidak berakhir di sana. Foto itu kini tidak lagi hanya ada di rumah lama. Beberapa bulan setelah kejadian itu, rumah tersebut dijual. Penghuni barunya mengunggah foto ruang tamu mereka ke media sosial. Dan foto keluarga itu masih tergantung dengan 13 orang. Postingan itu sempat viral. Orang-orang menyadari jumlahnya berubah dari tahun ke tahun. Setiap kali ada kematian di desa itu, satu wajah baru muncul. Tidak ada yang berani menurunkannya lagi, karena siapapun yang mencoba akan menjadi orang berikutnya di dalam foto. Dan jika suatu hari Anda melihat foto keluarga lama di rumah Anda dan merasa jumlahnya tidak sama seperti yang Anda ingat, jangan dihitung, jangan disentuh, dan jangan berdiri terlalu dekat dengannya. Karena mungkin mereka sedang menunggu Anda untuk melengkapi bingkai itu.
Itulah kisah malam ini. Tentang sebuah foto keluarga yang tak pernah berhenti bertambah. Jika Anda pernah mengalami kejadian serupa, atau memiliki cerita yang tak pernah berani Anda ceritakan, kirimkan kisah Anda kepada kami. Karena di sini, kisah Anda bukan sekedar cerita. Ini adalah cerita dari mereka. Sampai jumpa di malam berikutnya. Dan ingat, tidak semua kenangan ingin dikenang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.